ternyata para nabi itu menginginkan keselamatan bagi manusia. Ini ada sebuah firman ya dari surat At-Taubah ayat 128 di mana Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizu 'alaihi ma 'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ini menjelaskan kepada kita tentang Allah itu mengatakan bahwa Rasul itu datang ke kaumnya, diutus oleh Allah. Dan bagi orang yang beriman, mengikuti Nabi itu berat terasa penderitaannya ketika menerima Islam, memperjuangkan Islam, itu berat banget. Tetapi sebenarnya dia, Nabi ini sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi Nabi ini bukan sekedar hanya menyampaikan ayat utusan, tapi dalam hatinya itu benar-benar ingin agar manusia itu iman, bertakwa, dan selamat. Masya Allah. Di hatinya itu tulus menyayangi. Masya Allah. Nah ini yang perlu kita pahami. Nabi itu bukan hanya menyampaikan wahyu tok sebagai formalitas, bukan, tapi hatinya itu benar-benar penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, dan ingin semuanya selamat, jangan sampai masuk neraka, jangan sampai membuat Allah murka. Nah ini ketulusannya itu luar biasa. Bahkan penderitaan umatnya itu benar-benar membuat Nabi menangis, sering menangis. Ini terasa banget di dada Nabi. Saya pernah ketemu dengan seorang Gus itu, para wali katanya, para wali Allah itu ternyata setiap hari itu kenapa dia tidak bisa tenang, karena merasakan penderitaan yang dirasakan oleh umat itu demikian kuat di hatinya. Jadi penderitaan orang miskin, orang-orang yang sedang punya masalah itu semua dirasakan oleh para wali. Nah, Nabi itu lebih dari itu, bisa merasakan penderitaan orang-orang yang beriman karena mempertahankan imannya, akhirnya tidak mencuri walaupun kekurangan. Karena mempertahankan imannya, dia akhirnya berusaha berjuang terus dalam hidupnya mencari nafkah yang halal. Ini terasa di hati Nabi, Masya Allah. Ya. Maka kalau panjenengan pas dalam keadaan punya masalah, perbanyak sholawat kepada Nabi. Karena sholawat itu akan sampai kepada beliau dan akan dibalas beliau dengan sholawat juga. Dan itu mudah-mudahan menjadi doa bagi kita ya, agar masalah kita segera cepat diselesaikan. Insya Allah, amin. Oke, nah berikutnya yang keenam, nah para nabi ini ternyata memiliki prinsip sikap yaitu tidak pernah berkhianat. Ya, Allah berfirman, wa ma kana linabiyyin ayyagul wa man yaghlul wa man yaghlul ya'ti bima ghala yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Yang artinya, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Ada sebuah kebiasaan pada masa itu, pemimpin yang ditaati oleh umat, orang-orang Quraisy itu biasanya kalau membagi urusan rampasan perang itu sering tidak adil. Sehingga ada kekhawatiran Nabi itu nanti juga begitu. Ya, ini sempat terjadi ya waktu perang Uhud. Jangan kita pernah bahas ya. Penyebab para pemanah, 50 orang pemanah turun dari bukit itu karena apa? Melihat ghanimah ditinggalkan pasukan Quraisy. Mereka itu ada pikiran, engkau gek Nabi bagine ora adil. Yuk cepet-cepetan. Nah, kemudian ayat ini turun. Tidak mungkin Nabi itu berkhianat kepada kalian, terutama dalam pembagian harta rampasan perang. Ya. Ini yang kita ceritakan dulu yang menyebabkan Nabi terluka sampai berdarah. Dan dibawa ke gua di Bukit Uhud. Ya, yang darahnya sampai sekarang ini kalau panjenengan datang ke sana masih harum semerbak, Masya Allah. Yang mau umroh besok, coba besok tanya ke para mutawif kalau bisa berkunjung ke gua ini.
Yang bisa naik biasanya cowok-cowok, tapi sekarang udah dipageri. Ya, ini harus cari jalan yang lain. Saya sempat duduk di dalam itu dan masya Allah bau darah Nabi itu sampai sekarang masih ada. Nah, ini salah satu mukjizat. Bahkan kalau penjenengan nanti mau ke Ma'la itu, ke makam Siti Khadijah, kalau jenengan duduk di sana merenung, itu ada bau harum dari makam beliau masuk ke hidung. Saya lama ke sana, kok orang harum-harum ya. Akhirnya Pak Edi coba tenang dulu dah, mengingat Siti Khadijah perjuang seperti apa. Tiba-tiba harum itu muncul. Semerbak, masya Allah. Ya, ini memang ini harus ada yang mengantar kalau jalan-jalan seperti itu. Biasanya kalau paket-paket khusus tuh tidak ke sini. Itu harus ngomong sama para mutawif. Mudah-mudahan. Ini. Nah, di perang Uhud itu ada prasangka pasukan panah so'in entuk ganimah ini Nabi nggak adil. Nah, muncul ayat tadi, tidak mungkin Nabi itu berkhianat. Apalagi egois mementingkan dirinya sendiri. Contoh ini, gelas saya paling besar. Ini contoh ini Pak Edi paling gede itu kan. Ini bisa termasuk kategori wah berarti Pak Edi mendapat porsi lebih besar. Ini juga dihindari ya. Nabi tidak ingin menimbulkan persepsi seperti itu. Maka kemudian Allah menyampaikan bahwa Nabi enggak seperti itu. Ini bukan karena keinginan saya. Ini karena mungkin panitia merasa Pak Edi itu perutnya besar ya. Sehingga tangki ini lebih gede, sisi ini lebih gede, porsi ini lebih gede. Jadi adil sesuai dengan porsinya. Mas Zaki juga harusnya seperti saya kan? Itu. Ya ini tidak berkhianat para nabi. Yang ketujuh, Nabi tidak pernah mengharapkan imbalan. Ini masya Allah. Ya. Ini di surat Al-Furqan ayat 57. Ya. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa an yattakhidha ila rabbih sabila. Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya. Ini para nabi tidak mau menerima imbalan. Ya, tidak mau menerima imbalan. Jadi ini disampaikan bahwa menyampaikan ini bukan karena mengharapkan harta, tahta, wanita dan sebagainya. Bahkan Nabi didatangi oleh para utusan pimpinan Quraisy supaya menghentikan dakwah ini. Kamu minta apa? Harta, dikasih semuanya, paling kaya sekota Mekah. Minta jabatan, dikasih jabatan, tapi nggak usah ngomong itu. Ya, sampai Abu Thalib mengatakan, keponakanku bisa nggak kamu menghentikan? Mereka tuh nggak nyaman. Kamu minta apa akan dikasih. Kata Nabi, walaupun mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan misi ini. Masya Allah. Bukan itu yang diharapkan, tapi yang diharapkan adalah orang mau kembali kepada Allah, mau menjalankan perintah Allah. Itu harapan Nabi. Jadi penjenengan kalau menyampaikan dakwah ke teman-teman, ke saudara, memang harapannya hanya itu. Aku hanya menyampaikan, mudah-mudahan kamu menjalankan. Udah, itu aja. Harus kita tanamkan dari hati. Gitu. Bukan mengharapkan imbalan, apalagi pujian, wah Pak Edi keren, wah kamu buat luar biasa, bukan, tapi sampaikan dengan tulus. Nah ini ciri-ciri Nabi.